Berusaha memahami aspirasi kelompok pembangkang. Apakah yang memicu kalian melakukan pembangkangan kembali? Apakah sejatinya yang membuat kalian sakit hati terhadap kami? Demikian tanya Umar bin Abdul Aziz yang telah menjadi khilafah di dinasti Umayyah kepada kedua orang dari kelompok Khawarij yang dia terima di Hunasirat kala itu. Kelompok yang satu itu menurut torehan sejarah Islam adalah suatu kelompok yang timbul semenjak akhir masa pemerintahan Ali bin Abu Thalib. Manakala sang waktu bergulir, kelompok ini pun terpecah menjadi beberapa fraksi. Menurut aliran ini, terutama di masa pertama, hak menjadi penguasa merupakan hak setiap muslim. Dengan kata lain, mereka tidak seiring pendapat dengan menjadikan kedudukan penguasa sebagai hak-hak kaum Quraisy atau yang dapat diwariskan. Selain itu, antara lain mereka membelot terhadap penguasa yang korup dan memandang kafir orang Islam yang melakukan dosa besar. Jika bakal kelompok ini sendiri adalah para pendukung Ali bin Abu Thalib yang ikut terlibat bersamanya dalam perang Siffin yang terjadi pada 38 Hijriah atau 658 Masehi. Namun kemudian mereka menentang sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima tahkim ketika berperang menghadapi Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka juga dikenal dengan sebutan kelompok Al-Haruriyah dari kata Harurah, sebuah desa di dekat Kufah, tempat mereka berkumpul selepas memisahkan diri dari Ali. Mereka mengangkat Abdullah bin Wahab al-Rasibi sebagai pemimpin pertama pengganti Ali. Mereka juga dikenal sebagai kelompok Al-Muhakimah karena menurut mereka penyelesaian sengketa antara Ali dan Muawiyah dengan tahkim tidak sah. Menurut mereka, putusan hanya datang dari Allah dengan jalan kembali kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Mereka mempergunakan semboyan la hukuma illa lillah. Tidak ada hukuman selain hukum Allah. Sejatinya kami tidak sakit hati terhadap sikap pribadimu, wahai Amir al-Muminin. Jawab salah seorang di antara mereka berdua. Kami tahu engkau menegakkan keadilan dan melakukan kebaikan. Namun yang kami ingin ketahui adalah apakah engkau menduduki jabatan ini dengan ridho kaum muslimin dan musyawarah bersama mereka atau dengan kekerasan. Saya tidak menuntut kekuasaan apapun kepada mereka dan tidak pula dengan kekerasan. Jawab sang penguasa itu yang terkenal adil. Seseorang, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, telah meninggalkan pesan untukku. Karena itu saya tampil ke depan. Ternyata tidak seorang pun mengingkarinya. Juga tidak seorang pun yang membencinya kecuali kalian. Padahal kalian telah melihat sendiri. Orang-orang itu berperilaku adil dan melakukannya dengan penuh kesadaran. Mereka menempatkan saya sebagai pengganti orang yang telah berpulang. Karena itu, kecuali bila saya meninggalkan kebenaran dan berpaling darinya, tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak menaati saya. Ada satu persoalan yang memisahkan antara kami dan engkau, wahai Amir al-Muminin. Apa itu? Menurut kami, engkau telah menyalahkan berbagai tindakan keluarga dan kerabat Bani Umayyah dan memandang tindakan-tindakan itu sebagai kezaliman. Bila memang engkau berada di jalur kebenaran dan mereka berada di jalur tindakan yang menyimpang, coba laknat dan cerca mereka serta berlepas diri dari mereka. Sejak Umar bin Abdul Aziz merenung menerima permintaan yang tidak terduga itu, beberapa saat kemudian dia menjawab, saya tahu kalian memang berjuang tidak untuk memburu hal-hal yang bercorak duniawi. Yang kalian buru adalah kebahagiaan akhirat. Namun sayang, kalian salah jalan. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus Rasulnya untuk melaknat orang. Nabi Ibrahim misalnya berucap, barang siapa yang meneladaniku, dia termasuk kelompokku, dan barang siapa yang mendurhakaiku, sungguh engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mereka adalah orang-orang yang telah meraih petunjuk Allah. Karena itu, ikutilah petunjuk mereka. Diambil dari surat Ibrahim ayat 36 dan 90. Kalian memandang berbagai tindakan mereka sebagai kezaliman. Hal itu rasanya cukup sebagai celaan dan kekurangan. Sedangkan melaknat orang-orang yang berdosa bukan merupakan hal yang mutlak perlu dilakukan. Andai kalian memandang itu sebagai hal yang mutlak perlu dilakukan, coba kemukakan kepada saya. Pernahkah kalian mengutuk Fir'aun?
Mendengar pertanyaan yang tidak terduga dari Umar bin Abdul Aziz, mereka berdua kaget. Kemudian setelah merenung beberapa lama, salah seorang di antara mereka berdua menjawab, "Kami tidak ingat kapan kami pernah melaknat Firaun." Loh, kalian tidak pernah melaknat Firaun. Padahal Firaun adalah tokoh yang paling keji dan paling buruk tindakannya. Karena itu, bagaimana saya akan melaknat keluarga dan kerabat saya, sedangkan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan perintah sholat dan puasa. Usai berbincang demikian, mereka kemudian terlibat dalam perbincangan lama perihal berbagai hal. Akhirnya dalam perbincangan itu, salah satu utusan kelompok Khawarij itu bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, "Amir al-Mu'minin, bagaimana pendapatmu tentang perihal seorang pemimpin suatu masyarakat dan harta mereka serta dalam memimpin dia berlaku adil. Namun sepeninggalannya kepemimpinan itu diserahkan kepada orang yang tidak dapat dipercaya. Apakah dengan tindakan yang demikian itu telah menegakkan kebenaran sebagaimana yang diperintahkan Allah, atau dia adalah orang yang bersikap pasrah?" "Tidak," sahut Umar bin Abdul Aziz dengan lugas dan tegas. "Apakah engkau akan menyerahkan jabatan ini kepada Yazid sepeninggalanmu kelak, padahal engkau tentu tahu dia adalah orang yang tidak kuasa menegakkan kebenaran. Yang mengangkat Yazid bukan diri saya, namun orang-orang lain dari kaum muslim sepeninggalan saya." Perbincangan itu pun akhirnya berakhir dengan perasaan puas dari dua kelompok utusan Khawarij itu. Mereka berkesimpulan, Umar bin Abdul Aziz benar-benar telah berusaha sekuat tenaga demi kebaikan Islam dan kaum muslimin.